Lewi itu dikhususkan, tapi mereka juga pertama menyerah kepada Tuhan. Kapan menyerah? Waktu orang sudah menyembah berhala semuanya. Jadi Musa berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, mari kepadaku. Maka orang Lewi menyerahkan diri, menyerahkan hidup. Jadi karena Tuhan lihat ada penyerahan, dipilihlah Lewi menjadi pengganti anak sulung, sehingga bangsa Israel ya sebagai yang sulung adalah orang Lewi, dan Lewi itu juga adalah menjadi kepunyaan Tuhan. Jadi dengan pelayanan kita menentukan posisi kita, ya dengan pelayanan kita juga menjadi kita kepunyaan Tuhan. Dengan pelayanan kita juga ya kita dapat ya Tuhan berikan kemampuan. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kita lihat di sini imam-imam dalam ayat yang ke-6, imam-imam Allah dan Kristus. Itu yang kita perhatikan yang pertama. Kalau nanti ada juga kita perhatikan memerintah, ada juga dalam ayat yang keempat menghakimi. Ya, ini semua dalam kerajaan 1000 tahun. Imam-imam, perkataan imam-imam sesudah pasal yang ke-20 ini tidak kita lihat lagi, karena memang puncaknya pelayanan itu adalah di dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti sesudah itu kita semua tidak ada lagi tingkat-tingkat hanya menyembah Tuhan. Dalam Wahyu pasal 21 itu, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia
akan menjadi Allah mereka. Jadi nanti di Yerusalem baru, ya ini saudaraku ya. Tetapi di dalam kerajaan 1000 tahun, di situ masih ada juga tingkat-tingkat tahta. Sebabnya kalau kita sudah pernah juga memperhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-19 mulai 13, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang yang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba ini langsung 20. Ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara-saudaraku yang kita perhatikan di sini, bukan di sini mengajar ya membungakan uang, karena ini kita sudah lihat di atas adalah perumpamaan untuk uang mina. Jadi perumpamaan, jadi bukan disuruh melakukan itu. Jadi untuk kerajaan Tuhan,
nanti yang berakhir dalam kerajaan 1000 tahun itu, ya di situ kita lihat ada tingkat-tingkat yang menguasai 10. Kita perhatikan tadi, menguasai, untuk mengatakan kami tidak. Nah, tadi ayat berapa? 13, ia memanggil 10 orang, pagalah. Nah, terjadi ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi hamba, menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya. Nah, jadi yang pertama 16, yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. 17, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi menguasai 10 kota, yang satu menguasai 5 kota. Ya, jadi tidak sama, saudara-saudaraku. Bagaimana cara seseorang itu melayani, berkenan di hadapan Tuhan, ya Tuhan memberi. Jadi makanya saudaraku, kalau dalam kerajaan 1000 tahun itu ya begitu. Tahta-tahta juga ada, jadi menguasai beberapa kota juga ada. Dan ini saudara-saudaraku kaitannya dengan pelayanan. Jadi bukan membungakan uang, tapi pelayanan. Itu sebabnya tadi dalam Wahyu pasal yang ke-20 itu ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Imam-imam Allah itu adalah pelayan-pelayannya Allah, ataupun juga pelayan-pelayannya Kristus. Ini saudara-saudaraku ya, jadi diberi kesempatan melayani, dan sesuai pelayanan itu ya begitulah nanti kita akan menerima. Ya, kita akan membaca juga pasal yang kedua, Wahyu pasal 2 mulai 25. Tapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi melakukan pekerjaan Tuhan ini untuk kita mendapat kuasa, dan tadi di dalam Wahyu itu memerintah. Itu sebabnya saya melihat, saudaraku, setiap kira-kira apa talenta kita, jadi diberi kesempatan melayani, saudaraku. Ya, jadi bukan karena ada sesuatu hal, tapi karena saya melihat firman Tuhan,
kita harus melayani, karena itu menentukan posisi kita. Jadi kerajaan 1000 tahun ini di bumi ini, belum Yerusalem baru, di bumi ini orang yang mati bangkit, yang mati dalam Tuhan ya, yang benar, yang masih hidup. Kalau nanti hidupnya itu sudah diukur dan mereka bisa diubah, maka pada kedatangan Tuhan mereka diubah dan kumpullah nanti semua di kerajaan 1000 tahun ini. Mereka disebut imam-imam Tuhan, melayani, dan mereka juga disebut memerintah, dan mereka juga disebut ada kuasa menghakimi. Ini saudara-saudaraku, menghakimi inilah termasuk menghakimi malaikat-malaikat, saudara-saudaraku ya. Ini jadi semua firman Tuhan itu bukan dongeng, bukan cerita, tapi nanti semua itu akan terjadi. Makanya setia semua, biar kita ketemu nanti dan sama-sama kita nanti akan melihat semua terjadi, dan semua kita nanti ada di sana, ada tata-tata masing-masing ya, kalau semua setia. Makanya saudaraku, belajar setia dalam pelayanan ini, kita akan buat yang terbaik. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Nah, jadi tadi ada menghakimi, malaikat pun nanti dihakimi. Ini saudara-saudaraku. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kita ini semua harus berhikmat, saudaraku. Ada pengertian yang dalam. Dari mana itu datang? Kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dua hal itulah, saudara-saudaraku, dalam ketekunan kesetiaan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka mendapat kepintaran 10 kali lipat. Gurunya, dosennya, seandainya dosen disebut itu, ya mereka boleh bilang ya nggak kuliah sudah kuliah, tapi mereka 10 kali lebih pintar dari orang pintar yang ada di Babel. Ini kerajaan Nebukadnezar, besar sekali kerajaan itu. Jadi kita juga mengerti, saudaraku, mengerti. Sampai yang terdalam-terdalam juga nanti mengerti. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun itu kita ada disebut ikut memerintah, ikut menghakimi, ada ya melayani, ada juga saudara-saudaraku kedudukan tata-tata. Ini itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita harus setia mencari firman Tuhan. Kita harus berdoa. Tetapi yang pertama itu ya harus berserah diri dulu kepada Tuhan. Imam-imam itu diambil hanya dari suku Lewi. Bagaimana kok bisa pertamanya dari suku Lewi? Kita akan membaca dulu
dalam kitab Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32. Ini nanti kita akan baca ayat 26. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu dari permulaan. Bangsa Israel sudah mengalami mujizat yang luar biasa, pertolongan Tuhan. Mereka boleh bebas dari Raja Firaun. Jadi sesudah mereka bebas dari Raja Firaun, mereka mendapat support yang luar biasa, saudaraku. Apa saja yang mereka minta dikasih. Emas, perak, apa saja yang mereka, sama domba-domba, pakaian, semuanya dapat. Banyak sekali. Dan mereka dibebaskan dari ditahan sudah sampai 400 tahun. Tidak membiarkan pergi. Tapi karena Tuhan memusnahkan anak sulung, maka bangsa Israel disuruh pergi oleh orang-orang Mesir sendiri dengan Raja Firaun dan memberikan segala apa yang mereka butuhkan. Dan kelepasan itulah pertamanya anak sulung jadi milik Tuhan. Ya, anak sulung jadi milik Tuhan. Jadi anak sulung Mesir dengan Raja Firaun mati semua. Tapi bangsa Israel, anak sulung justru jadi dapat kemurahan dari Tuhan. Ini. Dan nanti anak sulung ini tidak harus dari tiap keluarga, tapi Tuhan ambil dari satu suku, itulah suku Lewi. Jadi suku Lewi itu juga menjadi pengganti anak sulung melayani. Tetapi ceritanya itu semua ataupun jalannya itu ada, nggak begitu saja. Apa jalannya? Dalam Keluaran 32 tadi ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Jadi bangsa Israel yang sudah melihat mujizat itu sampai juga melihat mujizat boleh berjalan di air yang laut yang kering, itulah laut Kolsom, laut Teberau. Nah itu ada bilang laut merah, semuanya itu boleh, ya. Jadi setelah Musa naik ke Gunung Sinai, hanya 40 malam bangsa Israel sudah menyembah berhala lembu emas. Nah, dari keadaan yang begitu itu Musa berkata, menyampaikan firman Tuhan, siapa yang memihak kepada Tuhan, marilah kepadaku. Jadi yang mau melayani Tuhan juga adalah dari hatinya terbuka memihak kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ya kita atur semua waktu kita, saudaraku, supaya kita bisa
memberi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Mana yang kita bisa lakukan, ya itulah. Ya, kalau mau yang terbaik, ya kita yang terbaik. Ya, jadi kalau ibu-ibu beli jagung buat sayur, yang terbaik itu yang nggak bolong-bolong, yang tidak ompong. Ya, jadi kita juga mau bikin yang terbaik kepada Tuhan, ya setia, saudaraku. Bahkan tadi Wahyu pasal 2 itu, ayat berapa tadi? 26, setia sampai akhir. Nah, itu yang terbaik. Semoga Tuhan tolong kita berusaha selalu memihak kepada Tuhan dari segala apapun kesibukan kita, dari segala apapun kesenangan dunia ini. Kita berusaha, saudara-saudaraku. Termasuk hari ini juga kita ini memihak kepada Tuhan. Semua ini orang sibuk ini. Minimal ada mau nonton, mau tidur. Ini saudara-saudaraku. Tapi kita ini bisa memihak kepada Tuhan. Ini karena kita mau jadi Lewi bagi Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Tuhan sangat menghargai Lewi ini sehingga mereka disebut, ya pertama anak sulung lah dulu, kita lihat ya, Bilangan pasal 3 dulu. Bilangan pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Ini saudaraku, Harun adalah imam besar. Jadi orang Lewi itulah untuk jadi imam-imam, dan dalam tertentu dari mereka lah terpilih juga imam besar. Jadi pelayan-pelayan. Ini saudara-saudaraku. Tapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi hanya Lewi. Jadi artinya saudaraku, untuk pelayanan itu tidak semaunya, tidak gampang-gampang. Enggak harus karena kadang ya main gitarnya bagus, ini kita pakai. Beda saudaraku, ya itu kalau konser ya iya gitu. Tapi kalau melayani Tuhan, kalau hatinya belum condong kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, sepintar apapun itu di hadapan Tuhan, itu enggak ada apa-apanya itu saudara-saudaraku. Ya. Tapi sebaliknya, biar kita tidak pintar, tapi kalau kita mau hidup dikuduskan dan menyerah kepada Tuhan, ya kita dihargai Tuhan, saudara-saudaraku. Karena Tuhan bukan lihat kepintaran kita, tapi lihat penyerahan kita yang pertama. Kehidupan yang rindu melayani Tuhan. Itu sebabnya ya kadang-kadang seperti nyanyi kan, pertamanya ya mau pas juga 10 kali. Kalau kuping saya nggak peduli saya, karena Tuhan bukan lihat itu. Ini saudara-saudaraku. Tapi mungkin kalau orang lain, apa ini orang mungkin begitu ya, kalau kau disuruh begitu, atau
lomba saudaraku ya, idol apa? Iya kan? Tapi kalau Tuhan harus dilihat dari penyerahan dulu. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya semuanya tadi ada jalannya. Sekarang 45, ayat 45. Ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan dengan baik, itu kita menjadi milik Tuhan, dihargai Tuhan. Dan sekarang kita mungkin belum melihat, tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun itu pasti saudaraku, memerintah, ada tahta, menghakimi, dan imam-imam bagi Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam Wahyu, memerintah, menghakimi. Sekarang nggak boleh menghakimi saudaraku, tunggu, ada waktunya. Sekarang penghakiman hanya di tangan Tuhan, tapi nanti kepada Lewi-Lewi ini diberikan kesempatan menghakimi. Itu sebabnya sampai kita sudah baca tadi 1 Korintus pasal yang ke-6. Tidak tahukah kamu bahwa apa tadi? Orang benar atau kamu menghakimi? Ya itu. Ini saudara-saudaraku. Ya. Jadi rasakanlah, semakin kita berserah, harus lihat nanti semakin ilmunya tambah. Bahkan semakin wawasannya itu berubah, saudara-saudaraku. Ya, berubah. Berhikmat. Mungkin kita ini nggak tinggi sekolah, dari kampung, tapi berhikmat, saudara-saudaraku. Inilah hikmat yang dari Tuhan. Murid-murid Tuhan ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah juga, saudara-saudaraku, ya. Tapi kalau mereka berserah sungguh-sungguh, nanti Tuhan memberikan hikmat juga, ya. Dalam Matius pasal yang ke-19, upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus, ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, inilah tadi, memihak kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, mengusahakan memberikan waktu yang terbaik dan pelayanan yang terbaik. Karena kita lihat di sini segala sesuatu mereka tinggalkan dan mengikut Engkau. Jadi apakah akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, ini khusus. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi saya perhatikan, kalau disebutkan ya sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Apakah yang dimaksud dengan penciptaan kembali? Penciptaan kembali itu adalah
Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 yang sering kita dengar itu adalah memberikan atau membuat tubuh yang mulia, tubuh surgawi. Jadi tadi kita baca di sini ya, apa tadi, penciptaan apa tadi? Ya, baca dulu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Jadi penciptaan kembali. Penciptaan yang awal, Tuhan mengambil debu tanah dan membentuk, ya, mencipta. Sesudah selesai, Tuhan meniupkan napas dan roh kehidupan. Kalau kita ada napas kehidupan yang itu juga bersambung terus dari Adam, bersambung terus. Jadi biarpun itu orang Amerika, Australia, orang Batak, orang lain, semua itu dari roh dan napas yang sama itu. Jadi yang ada napas di kita ini adalah napas yang dari Tuhan juga. Haleluya. Nah ini. Tapi penciptaan kembali itu tubuh kemuliaan. Nah, tolong baca itu. Filipi pasal 3 itu 20-21. Iya. Ya. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Iya. Jadi mengubah yang lama, mencipta tubuh yang baru, kemuliaan. Dia sanggup mengubah ke situ, mengubah itu, mencipta. Ini saudara-saudaraku, baru itulah nanti yang akan ya membuat kita mampu menghakimi. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu, disitulah didapat manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu merupakan tahta yang teristimewa. Tapi Wahyu 20 ayat yang keempat masih banyak lagi tahta-tahta. Tadi kan kita baca tahta-tahta. Jadi sama dengan Yesus memerintah menghakimi, murid-murid termasuk pelayan-pelayan Tuhan ini juga. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita bisa menghayati dan mengimani sungguh-sungguh, kalau boleh menjadi imam-imam pelayan-pelayan Tuhan, itu adalah sungguh yang sangat indah dan sangat mulia. Ini saudaraku, tinggal manusia itu, kalau dia dengan melayani mau mengharapkan duit, ya itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh untuk pandangan
nanti sebelum ke Yerusalem baru harus diawali 1000 tahun. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, manusia di dunia ini tidak ada yang 1000 umurnya. Umur yang terpanjang adalah Metusalah 969. Itu. Sesudah air bah umur manusia tinggal 120. Sekarang wah udah tinggal dikit. Dulu 70. Sekarang ya kadang-kadang berapapun belum 60, belum 50 udah pada berangkat lah. Ini sudah ya. Jadi itulah yang kita perhatikan. Semua sudah merosot. Ada juga katanya penyelidikan bumi ini bagaimana dibol atau apa. Itu juga sudah turunlah atau apalah katanya, udah bumi ini udah dekat katanya kepada kiamat. Ya, tapi ya bisa juga mungkin. Karena kita lihat umur manusia itu tadi kan sudah begitu merosot. Jadi umur dunia ini bersama aja. Tetapi bagi kita ada pengharapan kalau kita menang. Dalam kerajaan 1000 tahun masih bisa 1000 tahun di sini di bumi ini. Dan tidak ada umur pendek di situ. Semua harus bisa mencapai umur yang 1000 tahun itu. Pada sekarang seperti saya nih belum 80 pun kadang punggung sudah beda saudaraku. Karena apanya punggung itu begini-begini, ada yang sudah kesumbat lah apalah, jadi makanya semakin tua orang semakin bungkuk. Tadinya 1,70 meter, sudah bungkuk saudaraku. Waduh, tinggal pendek kelihatannya. Ya, badannya juga mengkeret. Jadi umur dunia ini juga sudah semakin mengkeret juga saudaraku. Bukan cuma manusia, dunia ini juga yang akan segera lisut. Itu sebabnya bagi kita hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan sebaik-baik mungkin. Ini saudara, mulai dari kita memihak kepada Tuhan, memberikan diri, memberikan waktu, memberikan apa saja. Kalau murid Tuhan tadi dia bilang, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kiranya Tuhan menguatkan kita seberapa ya kita yang bisa saudara. Sebab nggak bisa semua harus seperti itu, nggak bisa saudaraku. Tapi kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini saudara-saudara yang terkasih. Jadi sesuai dengan talenta kita Tuhan berikan. Ada yang 10 mina tadi, ada yang 5. Semua kalau mereka melaksanakan dengan baik, mereka akan ditentukan dengan itu. Kuasailah 10 kota, kuasailah 5 kota. Satu nggak berbuat apa-apa, malah diusir. Hai pembuat kejahatan, ambil yang dari dia, berikan kepada yang terbanyak. Sudah banyak dia punya, enggak harus ke dia. Makanya saudaraku, berlomba yang terbanyak. Tunggu-tunggu. Ya. Nanti kalau kita tunggu-tunggu, yang 5 aja kita nggak bisa saudaraku. Ya. Tapi kalau kita langsung kerjakan dengan setia, maka Tuhan
akan memberkati kita. Jadi Lewi itu dikhususkan, tapi mereka juga pertama menyerah kepada Tuhan. Kapan menyerah? Waktu orang sudah menyembah berhala semuanya. Jadi Musa berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, mari kepadaku. Maka orang Lewi menyerahkan diri, menyerahkan hidup. Jadi karena Tuhan lihat ada penyerahan, dipilihlah Lewi menjadi pengganti anak sulung, sehingga bangsa Israel ya sebagai yang sulung adalah orang Lewi, dan Lewi itu juga adalah menjadi kepunyaan Tuhan. Jadi dengan pelayanan kita menentukan posisi kita, ya dengan pelayanan kita juga menjadi kita kepunyaan Tuhan. Dengan pelayanan kita juga ya kita dapat ya Tuhan berikan kemampuan. Kita bisa menghakimi sampai malaikat bisa menghakimi. Saudara yakin bisa? Amin ya. Tidak ada yang mustahil. Karena apa? Percaya kepada firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bohong. Segala sesuatu pasti digenapi. Tuhan kita baik. Dia tidak pernah bohong, saudara-saudaraku. Jadi inilah firman Tuhan. Marilah kita berdoa.